terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Menteri ATR BPN beserta jajaran dalam rangka press conference target operasi tindak pidana pertanahan di wilayah Jawa Timur tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi suatu kehormatan dan motivasi tersendiri bagi kami, khususnya Satgas anti mafia tanah dan khususnya jajaran Polda Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, kami laporkan telah terbentuk Satgas anti mafia tanah, di mana dalam pelaksanaan tugasnya Polda Jawa Timur berkolaborasi dengan dan bersinergi dengan stakeholder terkait di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota untuk berkomitmen bersama dalam menindak tegas tindak pidana pertanahan mafia tanah. Bersama ini kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa Satgas anti mafia tanah Jawa Timur di tahun 2023 telah berhasil mengungkap 4 target operasi khusus kasus pertanahan dari 3 target operasi yang ditentukan dan telah menetapkan 15 tersangka serta menyelamatkan total aset tanah sebesar 11.928.042 meter persegi. Kemudian di tahun 2024 dalam operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana yang diselenggarakan Kementerian ATR BPN telah ditentukan 7 target operasi kasus pertanahan dan sampai saat ini Satgas anti mafia tanah Jawa Timur telah berhasil mengungkap 2 kasus yang sudah dinyatakan P21 di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pamekasan yang akan dilakukan press conference oleh Bapak Menteri hari ini. Pertama-tama kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim dan segenap jajaran para perwira senior yang telah berkenan menerima kami dalam rangka mengungkap target operasi tindak pidana pertanahan hari ini. Saya juga ingin mengapresiasi kepada segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur yang juga telah berkenan hadir, dan tentunya teman-teman media sekalian. Saya tahu ini adalah hari Sabtu, biasanya berkumpul dengan keluarga, tetapi saya mohon waktunya untuk sama-sama kita juga bisa secara serius menunjukkan kepada rakyat kita betapa sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan di Jawa Timur ini bisa membuahkan progres dalam rangka mengungkap berbagai tindak pidana pertanahan. Alhamdulillah, ini sekali lagi bukti yang kuat. Tadi beliau menyampaikan sinergi dan kolaborasi. Memang 2 kata itu sering kali kita ucapkan, tetapi mungkin tidak setiap kali bisa kita jalankan dengan baik. Tapi ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi bisa membawa kita pada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum, utamanya terkait dengan isu-isu pertanahan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi pahala yang baik di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam, dan tentunya kita tetap menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan rakyat. Bapak Ibu sekalian, sejak saya dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari yang lalu, jadi sebetulnya ini baru kurang lebih 3 minggu, Pak Kapolda, kami berkomitmen untuk memimpin langsung upaya pemberantasan mafia tanah. Pertanyaannya, mengapa mafia tanah ini perlu kita berantas? Pertama, mafia tanah menyengsarakan rakyat. Saya ulangi, mafia tanah telah menyengsarakan rakyat. Rakyat terancam kehilangan haknya, hak atas tanah dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya yang dimiliki. Dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil bagi masyarakat kita. Ini perampokan. Oleh karena itu, kita harus serius benar. Dan yang kedua, mafia tanah juga merugikan negara, sangat merugikan negara. Negara kehilangan pendapatan akibat ulah mafia tanah yang tentu saja mereka akan menghindari transaksi yang legal, yang seharusnya para pihak bisa membayarkan bea dan pajak kepada negara, tentu tidak terjadi ketika ini dikooptasi oleh para mafia tanah. Dan selain itu, mafia tanah juga telah menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga ini akan menghambat proses investasi. Bapak Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan pentingnya investasi
yang tumbuh di negeri kita karena pembangunan ekonomi di berbagai sektor membutuhkan investasi. Dan investor tidak akan rela, tidak akan merasa aman dan nyaman jika tanah yang seharusnya memiliki kepastian hukum ini menjadi masalah akibat perilaku mafia tanah tadi. Kemudian untuk mewujudkan komitmen itu semua, tentu Kementerian ATR BPN tidak bisa sendirian. Itulah mengapa sejak awal beberapa hari setelah dilantik kami melakukan silaturahmi sekaligus juga koordinasi dan segera menentukan agenda-agenda kerjasama dengan jajaran di Mabes Polri. Bahkan Bapak Kapolri langsung, Bapak Jenderal Listio Sigit langsung menerima kami dengan jajarannya ketika itu dan sepakat bahwa kita akan sama-sama serius menangani mafia tanah ini. Begitu pula dengan Bapak Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Agung Muda, ketika itu ada 14 Jaksa Agung Muda menerima kami dengan baik di Jakarta dan tentunya sama-sama kita ingin memohonkan komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Dan ini juga merupakan kelanjutan sinergi dan kolaborasi yang sebetulnya juga telah dijalankan sejak tahun 2018 dalam wadah Satgas Anti Mafia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sejak awal dan tetap konsisten dengan komitmennya sampai dengan hari ini. Dan kami juga telah menjalankan rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2024 ini. Ketika itu Ketua Satgas melaporkan kepada kami dan dari hasil rapat pra-ops itu untuk tahun 2024 kami menetapkan 82 target operasi. Saya ulangi, 82 target operasi yang memiliki potensi kerugian terhadap negara sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektar. Jadi ini adalah target operasi yang kami tetapkan untuk tahun 2024. Ini terjadi kenaikan dari tahun 2023 sebelumnya ada sekitar 60 kasus target operasi. Dan angka 82 tadi juga masih mungkin bertambah sesuai dengan perkembangan di lapangan jika memang ada hasil pendalaman yang bisa kami jadikan sebagai penambahan jumlah target operasi. Saya berharap kejadian ini menjadi pengingat kepada siapa saja pihak-pihak yang berani terlibat menjadi bagian dari oknum mafia tanah. Hati-hati. Kita sepakat tidak ada ampun, tidak ada ampun. Kita akan gebuk dan gebuk mafia tanah karena mafia tanah telah menyengsarakan kehidupan rakyat dan juga menyebabkan